Ya ini kan sudah belajar dari bagaimana sih versi visi dari maksudnya itu bukan visi yang akan memaksa merubah itu tidak ya, baru tahap belajar. Nah, harapan saya semua peserta yang ada di ulang ini aktif semua deh, bergantian boleh menyampaikan pendapat ataupun saran. Nah seperti itu saya cukupkan. Saya akhirin deh, nanti berarti yang langsung memimpin jalannya diskusi ya, seperti itu deh. Saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang kedua, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan dari murid dari segala visi atau dari segala sisi yang tepat. Nah, baik Bapak Ibu, di sini sebelum kita membahas tentang visi, kalau aku berdiri di pantai Hindia, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang kuning menghijau. Aku melihat Indonesia. Dan seterusnya Bapak Ibu, artinya apa? Kalau kita melihat di sini, artinya Indonesia itu banyak sekali kekayaan alam yang istilahnya bisa kita manfaatkan untuk masa depan generasi bangsa kita. Ya, jadi dan berprestasi menuju di pekerjaan luhur. Ya, inilah visi dari SDN campur. Betul tadi yang dihentikan Bu Fatimah bahwa kami di sini berdiri di sini bukan berarti untuk merenovasi semua visi yang ada di sini. Ini kan hanya gambaran, hanya berupa masukan pembelajaran buat kami ke depan. Barangkali nanti visi yang kita nanti sepakati bersama bisa berfungsi untuk mengubah ataupun menambahkan visi dari SD kita guna untuk memenuhi kebutuhan anak. Setuju nih Bapak Ibu ya? Setuju. Visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita inginkan atau kita capai dari murid kita. Tadi kan ada kata-kata terwujudnya, ya. Jadi kira-kira kalau kita mengingat kembali tentang profil pelajar kelas ini, kira-kira ada berapa Bapak Ibu? 6. Bacaannya apa saja kira-kira Bapak Ibu? Ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat slide kembali, slide yang ini. Kira-kira sudah ada Bapak Ibu ya? Ya, sudah. Ya, kemudian selanjutnya apa Bapak Ibu? Berakhlak mulia. Ya. Yang selanjutnya adalah berkebinaan, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Oke, masalah ya. Nah, selain campur memiliki misalnya gagasan apa, berbudi luhur atau mungkin bernalar kritis, tujuannya fokusnya ke arah mana. Nah, mari Bapak Ibu kita berdiskusi tentang visi kita hari ini. Yang pertama, ini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, kita Bapak Ibu kita pendidik ya, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Ayo, kira-kira ada usulan Bapak Ibu? Ya, terima kasih Pak Rosidin. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Menurut kami ya, kita memimpikan murid yang seperti apa? Ya, kami memimpikan murid yang tadi sudah disampaikan visi sekolah SDN campur. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, terampil dan cerdas. Oh, itu pendapat saya. Bagus sekali. Beriman dan berakhlak mulia, terampil dan cerdas. Oke, luar biasa. Mungkin ada tambah lagi dari apa? Impian murid yang nomor 1. Silakan Bu Daryati. Terima kasih. Ya, silakan. Dari saya pribadi memimpikan murid-murid kita di sini ingin anak-anak itu religius, kreatif, terus dan peduli terhadap
sekitar sekolah. Bagus sekali. Religius, kreatif dan peduli terhadap lingkungan. Ya. Visi yang sangat bagus sekali. Pembelajaran menurut saya itu penting sekali karena semua kalau kita menanamkan karakter yang positif, apalagi berkaitan dengan religius, ya, ini menurut saya itu pembiasa itu mewujudkan karakter nanti menciptakan kebiasaan, baik itu kebiasaan menuju sukses maupun menuju gagal. Yang kedua, pembiasaan asmaul husna, ya, jadi di kelas-kelas kita ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sudah setiap hari, dan ini yang setiap hari Jumat itu seluruh sekolah, di seluruh siswa. Jadi pembiasaan kita asmaul husna setiap sebelum pembelajaran, pembiasaan rutin itu alhamdulillah sampai saat ini anak-anak bisa dites, bisa hafal asmaul husna itu suatu kebanggaan untuk saya, meskipun mungkin di SD lain belum seberapa, tapi itu sebuah proses yang memang kita perlu bersyukur. Kemudian kegiatan pesantren berprestasi menuju budi pekerti yang luhur. Nah, dari program-program yang sudah kita laksanakan, yang tadi ada budi pekerti luhur, ada pembiasaan 5S, membudidayakan 4 kata sakti, dan pembiasaan Jumat bersih. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira kita itu akan tetap fokus menggunakan visi misi ini, apakah ada kira-kira yang harus ada? Sembarangan itu bisa ditambahkan tidak ya, misalnya lebih peduli ke lingkungan, terus tanaman-tanaman yang udah ada di depan itu dirawat kayak gitu. Itu bisa untuk masukan itu apa tidak ya? Nah, tepat sekali Bapak Ibu. Saya sebenarnya juga memimpikan hal demikian, dan alhamdulillah kita hari ini sudah sepakat Bapak Ibu terkait dari kondisi-kondisi sekolah kita, anak-anak kita memang saya akui Bapak Ibu, saya sendiri itu mengakui bahwa pada saat kita sudah istilahnya memberikan beriman, dan betapa kemudian terampil, cerdas, dan berprestasi menuju budi pekerti yang luhur Dan peduli lingkungan serta pemberian serta peduli lingkungan. Yaitu yang hukumnya mencerdaskan kehidupan. Iya, sekarang istilahnya diganti dengan PPG, profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disampaikan ada berapa dimensi? 6. Kalau dalam 1 tahun mencapai 6 dimensi, menurut Bapak Ibu berat atau tidak? Ya, kalau memang ada kolaborasi, saya yakin tidak ada yang tidak mungkin, Bu. Yang penting ada kolaborasi dan ada istilahnya konsistensi dengan seluruh istilahnya. Kita kan namanya semua kan butuh proses, Bu. Artinya kalau memang kita satu butuh ada 2 program, ternyata yang satu belum berhasil, ya kita coba lagi. Tapi insya Allah kalau yang ini sudah tercapai, saya kan kalau memang kita sama-sama bersama saling membahu, insya Allah bisa. Yakin mau dicapai nanti? Ya, dan ini yang bertahap, Bu, step by step. Ya, sekarang kita subjeknya misi. Ya, berarti ini tetap terwujudnya seperti itu, pesan yang penting. Nah, sekarang pada kata beriman dan bertakwa itu masih satu dimensi, ya kan? Beriman, bertakwa boleh. Nah, pada kata terampil itu masuk dimensi apa? Kreatif, ya, mungkin bisa
kerja kan. Nah, bagaimana kalau dengan ramah lingkungan? Iya, ramah